before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Dan bro, sesuai dengan permintaan sampean, IWB saat ini sudah ada di Yamaha booth lagi di IMOS, khusus untuk mereview Frigo karena sampean minta nih. Ini Kang Mas, ini adalah generasi terbaru Frigo yang sudah IWB review sebelumnya hanya dari video, dari hanya caption-caption, tapi hari ini IWB ingin mereview secara total dari depan dan belakang, Cak ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat secara looks-nya. Ternyata perombakannya cukup signifikan. Kita ngerasa ada perombakan dari sisi fairingnya tuh ya, bukan fairing sih, tabengnya agak mekar dikit dibandingkan dengan sebelumnya. Dan dibandingkan sebelumnya ini lebih proper karena tarik-tarikannya kita ngerasa ya, khususnya di area cover stangnya. Ini kita akan melihat cover stang yang memang betul-betul terasa agresif karena banyak sekali layer-layer. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini, Cak. Jadi plastik bagian sini aja berbeda. Nih ya. Jadi bagaimana kita melihat komposisi pemilihan casing-casingnya, plastiknya yang ternyata tidak polosan, tapi Yamaha memilih untuk memberikan semacam kayak corak-corak gitu ya, titik-titik gitu, dan ternyata pemilihan untuk bagian depannya sama semuanya. Lihat nih ya, jadi plastik-plastiknya itu semuanya kayak ada corak, kecuali bagian sini ya. Dan di bagian sini kalau kita perhatikan, ternyata Cak, ini ada coakan juga di sini, coakan tapi nggak terlalu dalam sih, lihat nih. Dan kalau kita perhatikan dari samping, maka saya melihat dari sini langsung jatuh ke bawah, seret gitu. Ya, itu memang terasa apa ya? Terasanya tuh agak mengkotak gitu ya, tapi oke aja. Nah, bagian moncongnya seperti ini ya, kita lihat detail moncongnya ya. Saya plototin aja bagaimana shape-shape-nya yang memang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Meruncing ya. Sekarang kita merambah lagi di bagian samping. By the way, ini yang versi standar ya, yang versi harga 21 jutaan. Jadi ada pembeda nih, jadi biar tahu ya sampean ya. Oke, next kita lihat di bagian samping sini. Nah, ini yang memang kita butuh adaptasi sedikit. Tapi sekali lagi kalau secara umum ini sudah ganteng. Ganteng, akan tetapi ini aja sih yang kurang ya, kurang nih jendolnya ini. Selebihnya tapi sudah mantap. Oke, nah di sini ada tulisan Yamaha stiker. Dan di bagian sini ada tarik-tarikan yang apa namanya kayak tarikan melengkung begitu. Jadi kalau kita lihat dari samping seolah-olah melengkung begini, set. Ya kan? Dan kemudian di bagian samping sini saya menemukan secara fendernya. Jadi fendernya tuh lihat nih ya. Jadi memang agresif banget. Dan fendernya memang kelihatannya agak panjang bagian sini, tapi ini bagus untuk untuk mencegah cipratan yang lebih, pokoknya bisa melindungi lebih maksimal lah untuk cipratan dari lumpur dan sebagainya. Ya, agak panjang gitu dia modelnya tuh. Tapi agresif. Ya, mantap sih menurut IWB. Oke. Bagian samping sini untuk roda-rodanya menggunakan 100/90 ring 12 inci. Yang menggunakan IRC NP82, lihat dengan ban-bannya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan di bagian teleskopiknya masih biasa seperti sebelumnya. Dan untuk pengeremannya satu piston. Lalu untuk disc brake dan sebagainya sama ya, model bulat. Tidak ada yang berbeda di sana, termasuk kolongnya sini juga buntu, Cak. Nggak ada lubang sama sekali, kecuali bagian atas pastinya ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, jadi sosoknya dari samping seperti ini, Cak. Yes. Nah, ini asli jauh lebih proper dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kelihatan tuh enak dipandang, lihat dari sini tuh enak tuh, lihat tuh ya. Dari bagian buntutnya juga enak lihat ya kan. Sini udah berubah total. Bagian bawahnya sini juga berubah ya, semuanya berubah. Lihat lebih muskuler. Dan kalau kita perhatikan di bagian samping sini, lihat nih. Nah, di sini ada stripping 125 yang warna biru ini. Warnanya biru dan juga ada gradasi sih. Perbedaan gitu ya, warna hitam setengah ini yang glossy, yang matte gitu. Dan di sini ada finishing kayak kotak-kotak begitu. Finishingnya tuh materialnya kayak pembeda gitu ya, apa? Ya, ada touching lah, bintik-bintik. Dan kalau kita lihat ternyata di sini ya, dari sini saya akan menemukan ada, nah ya kan, kita nongkrong di atasnya coba ya, nongkrong di atasnya ini. Dan ternyata ini untuk joknya lumayan keras ya, Cak. Beda sama Yamaha lainnya, ini ada keras. Akan tetapi kelebihan yang lebih suka adalah pada saat sama nongkrong di sini, ini wah ruang kakinya luas banget, Cak. Gila Kang Mas. Lihat nih. Jadi posisinya itu dia di bawah untuk tutup bensinnya, lihat nih dari samping ya. Jadi ini memberikan keleluasan bagi pada kaki, dan WP yakin kalau sama tinggi pun nggak ada masalah.
Dan di sini, Cak, saya perhatikan bagian sini ada casing keluar begitu ya. Casing keluar dan kalau kita lihat ini adalah versi yang standar dan masih starter key. Lihat nih. Fuel seatnya di sini semuanya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah bisa untuk nyimpan botol minuman, Cak. Lumayan dalam dan ternyata ada slot lagi di bawah nih. Jadi tuh lihat. Nah, sebelah kanannya kelihatan nggak sampean? Jadi ada kayak slot lagi yang sebelah kanannya. Artinya apa? Kalau sampean masukin botol sebagainya pasti aman di sini. Mungkin ada juga nyimpen koin kayak itu, jadi nggak ganggu dari botolnya. Kira-kira demikian. Dan ini masih DC outlet, sudah ada untuk charger handphone. Dan sayang sekali sih belum ada cover atau penutup raknya ya, tapi sudah lumayan lah. Sudah ada USB dan juga ada untuk tatakan di sini. Jadi mantap. Dan sini bisa untuk kantong belanja ya, jadi sama bisa nyantol-nyantol di sini. Dan ini di rekomendasi maksimal 1 kilo. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, lihat nih, ada sound frigo di sini, finishing tempelan. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan dari sini perbedaan yang cukup signifikan, kita akan lihat tuh. Nah, nggak ada kuncinya, kunci di bawah sama IO. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting sama tahu ya. Kita tadi minta mengenai kuncinya tapi nggak ada, sama IO-nya nggak ada. Ya wes, kita nggak apa-apa lah, yang penting sama tahu ya. Dan kalau nggak lengkap, sama bisa intip di video IBB lainnya. Yang penting sama tahu lah secara gambaran. Nah, untuk speedometernya ini kita perhatikan perombakan yang cukup signifikan. Karena dulu kan kayak nanggung gitu kotak bujur sangkar ya. Sekarang nggak, dia sudah melebar kiri kanan dan di sini tuh ada garpu tala logo. Dan di sini nggak polosan, ada macam permainan begitu. Sini ada engine checking, lampu jauh dan dekat, ini adalah reset gitu ya. High beam, low beam, lampu sen kiri kanan, klakson, dan di sini lampu hazard. Oke, sini start. Jadi gitu ya. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, yes. Ya, kalau untuk lain-lainnya seperti spion dan sebagainya masih sama, nggak ada berbeda. Dan yang pasti untuk membuka bensin ini, Cak. Nah, ngono Kang Mas ya. Pokoknya hari ini kita body aja lah ya. Untuk yang bagasi sudah jelas 25 liter, jadi sampai nggak usah bingung. Kita nggak usah buka bagasi. Oh, nah, bisa juga bagasi bisa, Cak. Nah, bagasi ini 25 liter. Bagasinya wis gede Kang Mas. Jadi dipastikan bisa untuk helm in seperti ini, dan di sini ada coakan. Ya, jadi agak menjendul gitu ceritanya. Dan di sini juga ada tatakan ya. Lalu di sini toolkit ya. Jadi kalau sampai nyimpen toolkit di sini, dan kalau kita lihat di sini juga ada coakan, ini ada kayak berjedol dia modelnya keluar begitu. Jadi ada tatakan buat handphone lagi, buat helm ya. Kalau sama nyimpen helm itu sudah ada tatakannya. Oke, dan kemudian di sini sepertinya ini adalah untuk aki posisinya dan rikes ya rasanya. Dan kalau kita lihat di sini clean, tentu saja karena untuk tangki BBM pembuka tutupnya di depan, jadi nggak di belakang ya. Terus kalau kita lihat di bagian sini, nah bagian bel-belnya lihat nih dari belakang ya. Dari sana. Dan sekali lagi ini adalah versi standar di mana untuk kuncinya masih starter key, harga 21 jutaan posisinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bagian bodinya. Bodinya, Cak, ini juga sama, Cak. Dirombak total. Ada coakan ke dalam yang cukup dalam, kemudian dia melebar ke kiri kanan. Dan di sini saya menemukan lagi coakan masuk ke dalam. Ya, semuanya serba dicoak. Dan di sini lihat nih, tuh. Ya, ada coakan lagi bagian sini, tatakan. Dan kalau kita lihat di bagian sini juga ada bintik-bintik begitu. Untuk plastik-plastiknya nggak berubah, dan di sini juga anti slipnya modelnya beda dia. Jadi ada titik-titik di sini ya, bagian dek-deknya. Lihat seperti ini sosoknya. Nah, jadi gitu. Dan di sini nggak ada apapun, nggak ada cantolan belanja di sini, Cak. Jadi hanya depan sini. Jadi kalau kita lihat secara umum seperti ini, ada tulisan Frigo dengan stiker ya, Frigo stiker. Sini juga ada. Nah, ini bagian belakangnya Kang Mas. Kita ngelihat enak dilihatnya ya, proper gitu ya. Jadi dia kayak seolah-olah masuk ke dalam begitu, baru ditarik ke atas. Jadi gitu. Ya, dan kalau kita perhatikan agak jauh seperti ini sosoknya. Yes. Nah, ini untuk footstepnya. Dan di bagian bawah saya menemukan permainan cat-cat. Nah, kayak gitu. Sementara di bagian sini, Cak, nggak ada perbedaan ya kalau kita bandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Karena dari cover untuk kipasnya masih sama, shape-nya sama, dan di sini ada penutup, ada karetnya ya, penutup supaya nggak nyiprat ke dalam engine. Jadi seperti ini konstruksinya. Ini untuk pengikat daripada filter udaranya seperti itu. Dan di sini untuk casing menggunakan plastik ya, casing dari
knalpotnya, ya, silencernya. Dan ini kodenya, lihat nih, B5, kata nggak? B5D. Nah, ya kan? B5D, engine-nya memang sama, B5D. Nah, oke. Tapi untuk kodenya, kode produksi pasti BKU, pastinya. Ya, nggak ada sih tulisannya. Dan untuk bannya menggunakan 110/90, 12 inci sama. Dan kalau kita perhatikan menggunakan IRC NR83 sama. Pelek-peleknya di warna hitam. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, yes, sampan simpulkan aja ya. Apakah ganteng atau enggak? Kita lihat dari belakang. Nah, dilihat dari belakang. Nah, sekarang kita menjamah bagian stop lamp, Cak. Untuk stop lamp, Kang Mas. Nah, ini dia. Yang menarik adalah stop lampnya ini tidak lurus banget. Jadi dari sini langsung kayak dibelokin lagi. Di sini rata, lihat. Perhatikan ya, Wipi sorot ya. Dari depan, samping. Nah, ya kan ada tonjolan dia di sini. Dan ada permainan di mana seolah-olah reflektornya di dalam. Informasi buat sampean semuanya, ini semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Jadi LED-nya itu hanya bagian lampu depan. Kalau untuk lampu sennya, stop lamp-nya itu semuanya menggunakan bohlam biasa. Jadi gitu, dan ini bening ya sampai ke sana ya. Ini bening reflektornya. Dan kalau kita perhatikan seperti ini di belakang belum ada. Oh ya, sorry, plat nomor penerangannya menggunakan lampu yang di sini, Cak. Jadi satu, jadi nggak terpisah, independen, dia ngikutin stop lamp. Ada mata kucing di sini, ada coakan juga di bagian sini. Ada coakan. Nah, ini kalau kita lihat di bagian fender-fendernya, coak-coakan, jadi nggak polosan banget. Dan inilah sosoknya jika dilihat dari atas, bezelnya juga gede, revisi ya oleh Yamaha. Kita perhatikan dari atas seperti ini sosoknya. Ini versi yang standar, Kang Mas ya. Jadi kalau sama nanya, versi yang belum smart key, Cak. Nah, oke. Tuh dia. Area sini nih yang banyak tekuk-tekukan. Oke, dan yang menarik adalah di bagian sini untuk bensin itu ada semacam kayak cekungan di sini. Fungsinya apa? Sepertinya ya, Ibu juga nggak tahu nih. Sepertinya mungkin untuk mengakomodasi kalau ditumpah mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin hanya pemanis saja. Tapi yang jelas kalau kita lihat memang bertumpuk-tumpuk banget ini bodi-bodinya ya. Oke. Sekarang kita akan melangkah untuk yang kedua. Ini adalah yang versi 23 jutaan dan sudah Y-Connect. Kalau itu belum Y-Connect saya. Jadi yang ini baru yang sudah Y-Connect. Jadi kalau kita perhatikan warnanya adalah warna hijau. Jadi yang model dark green begitu. Dark green ya. Dark green, dan kalau kita perhatikan sama dengan yang tadi, tapi warna ini memang jadi kayak nyaru gitu ya. Mirip banget dengan warna hitam, tapi diperhatikan betul-betul baru kelihatan ini adalah hijau. Dan hijaunya ini kalau kita perhatikan ada glitter-glitternya, Cak. Ya kan, glitter-glitternya, dan di sini ada tulisan stop system triple S. Artinya apa? Ini adalah yang versi lengkapnya. Jadi yang ada stop systemnya, kemudian juga sudah SMG, lalu juga sudah smart key. Makanya harga terpaut 22 jutaan ya, 2 jutaan sekian. Karena demikian kira-kira, Cak. Ya. Jadi kalau motif sih nanggung, langsung yang ini aja, Cak. Kalau untuk warna-warnanya sama, desainnya sama. Ya, dimana kalau kita perhatikan reflektornya ada biru-biru di sini, ada biru-biru, lihat kan, biru-biru. Dan di sini posisi dari lampu sennya, lampu sen dan lain sebagainya di sini ujungnya, ya. Jadi ditarik vertikal sampai ke atas. Jadi ala-ala jadi desain motor Honda sih ya, Vario series, PCX series begitu. Dan ini keputusan tepat sih karena mungkin pasar suka dengan ini. Dan ini dipindah ya, untuk yang sebelumnya kan ada di sini. Untuk lampu sen sekarang dipindah ke atas ini. Begitu kira-kira ya. Nah, untuk peleknya sampai akan menemukan warna yang di-clear oleh Yamaha dengan warna gold ya. Sementara untuk ukurannya 100/90 dengan ring 12 inci. Dan kalau kita lihat teleskopiknya ini warnanya hitam. Jangan lihat nih ya, coak-coakan ya, dari sisi bodi per bodinya banyak sekali tekuk-tekukan. Ya, samping-sampingnya, lihat kan? Lihat nggak sampean? Dalamnya seperti ini. Lampu-lampunya
Dan coba kita intip dari bagian sini, Cak. Nah, oh ya, untuk yang Yamaha Frigo ini sudah ada parking brake lock. Dengan satu tangan cukup. Nah, simple banget. Oke, dan ini pembedanya. Yang tadi kan nggak ada triple S. Ini sudah ada tombolnya. Sound blue core di sini sama ya. Di sini ada lampu hazard dan lain-lainnya. Kita lihat sama ya, panel-panelnya, lampu sen kiri kanan. Yes, jadi nggak ada perbedaan dari sisi desain untuk yang versi tertingginya ini. Nah, hanya perbedaan di internal dalam aja. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan untuk pelek-peleknya ini berbeda. Peleknya untuk yang versi ini declare warna gold atau emas. Nah, kayak gitu kira-kira, Cak. Dan mari kita lihat seperti ini sosoknya. Dari samping, saya pelototin ya, WP sorot aja ya. Dari samping tuh kayak gini sosoknya. Tuh ya, bertumpuk-tumpuk. Cakep sih. Warnanya memang yang ini lebih sangar buat WP. Di depan, saya perhatikan bagaimana sosoknya kalau kita puterin. Ya. Kita puterin dengan detail dari depan, dari belakang maksudnya. Belakang nggak ke atas seperti ini. Oke. Ke atas dan ke bawah. Nah, ke bawah seperti ini. Ke bawah. Nah, biar gambar berbicara, Cak, biar sampean puas. Memang yang benar adalah ini, Cak. Ini stop lampnya cakep ya. Ini menurut WP revisi yang cakep ya ini. Yang bener ini maksudnya. Soalnya biasanya ada revisi yang bikin kacau, ini malah ada. Ini enggak nih. Jadi untuk yang Frigo yang tertinggi, saya kan menemukan tulisan Frigo ini sudah menggunakan emblem. Dan emblemnya untuk warna ini di clear warna hitam, dia modelnya. Hitam, glossy, dan sini ada coklat begitu. Dan untuk, nah ini dia nih. Dan tadi belum kita jamah ya. Jadi untuk suspensinya, modelnya masih sama. Suspensinya seperti yang biasanya side ya. Jadi bagian kiri dan tidak ada adjuster. Springnya di clear warna hitam. Dan kalau kita perhatikan bagian engine-nya masih sama, Cak ya. Makanya jangan kaget kalau kita lihat box filternya, kemudian juga box CVT-nya sama. Gak ada perbedaan di sana ya. Sami mawon. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Yes. Nah, jadi seperti itu lihat nih. Oke, bagaimana detailnya. Kalau sama nanya mengenai fitur sebagainya, yang jelas sudah ada DC OLED charger ya dari belakang, Cak, sini, Cak. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang tekuk-tekukannya itu pas gitu, enak dilihat. Fendernya ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini juga lihat coak-coakannya. Nah, ini adalah Frigo tertinggi. Dengan harga 23 jutaan. Dari atas kita lihat dari atas. Yes, dari atas seperti ini. Ya, oke. Bagian belakangnya. Oh. Oke, bagian depannya. Dilihat dari samping. Yes, mungkin ini ya. Tadi ya sudah share ke sampean. Begini aja nih, yang bagian ini aja yang masih kita perlu adaptasi. Nah, sayang banget sih kalau menukik itu mungkin lebih keren ya. Tapi secara umum sih udah keren lah, udah keren, Cak, dibandingkan sebelumnya. Jadi informasi buat sampean adalah yang ini standar masih shutter key. Sementara yang ini sudah smart key. Dan untuk warna lainnya, ibu akan share ke sampean warna lainnya itu warna yang silver prestige ya, ini lihat nih. Smart key ya. Nah, untuk prestige adalah ini lihat dari belakang. Yes, perhatikan. Cukup banyak yang tertarik kayaknya, Cak. Dan inilah warna silver prestige. Lemes kan mas ya. Silver prestige ini sama ya dibandingkan dengan yang hijau tadi, cuma bedanya ini semuanya menggunakan warna silver. Silver semuanya, dan silvernya menggunakan model kayak apa ya, kayak glowing gitu sih ya, Cak, walaupun dia silver matte tapi glowing. Nah, kalau untuk lain-lainnya seperti ini. Nah, kita lihat bagian samping seperti ini, lihat. Nah, moncong-moncongnya tuh ya, silver atas bawah. Dan ini bagian roda-rodanya ya, lihat kan, ini WB masuk tadi. Nah, moncongnya ini, Cak, fendernya nih terlalu menjorok ke depan.
Tapi oke lah, karena memang rodanya kan kecil Cak, 12 inci mau nggak mau sih. Ya, untuk mengimbangi dari bodi ya susah. Mengimbangi dari roda susah. Jadi harus buat gitu biar tetap enak. Nah, dari jauh seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang untuk yang warna Prestige Silver. Dan ini simulasi ketika ada botol dimasukkan di sini. Nah, gede Cak, tuh. Jauh banget kan? Tuh. Nah, jadi gitu sih. Oke. Jadi ini adalah review IWB. Asal review aja lah, nggak apa-apa ya. Soalnya kemarin udah banyak yang review buat sampean. Jadi IWB udahlah yang lengkap aja lah ya. Dari atas seperti ini. Ini IWB suka di sini, Cak. Jadi tarikan di sini nih ya. Kayak moncongnya tuh. Jadi kelihatannya tuh kayak lebih mengkotak gitu ya. Dan di sini warnanya ini kayak IWB ingat kayak zaman reflektor Jupiter Burhan nih. Tuh, ya kan? Sosoknya dari sini. Ya, cekungan ini loh, Cak. Ini cekungan kayak ditarik ke dalam. Ini nonjol, gitu. Ini cekungan lagi. Ini bagian dalamnya banyak permainan reflektor, permainan. Nah, jadi nggak polosan banget, sehingga terkesan 3D jadinya, 3 dimensi. Nah, bagian belakangnya knalpot seperti ini, dan bagian dalamnya seperti ini, bawah-bawah kolongnya. Yes. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas, karena bagaimanapun kalau kita ngikutin seperti lainnya kan pasti sampean wah sambil mau cari IWB. Makanya IWB sih lebih suka begini, Cak. Lebih suka dengan tangan begini supaya sampean itu puas gitu ya. Nah, untuk jok-joknya dia nggak polosan tapi ada stitching atau jahitan. Jadi ini menambah rasa feel motor ini mewah gitu. Tapi IWB cukup surprise adalah busanya, Cak. Ini baru IWB yang lihat motor Yamaha yang lumayan stiff gitu ya, keras gitu ya. Ini keras ini untuk IWB. Tapi dia luas enaknya nih, gede gitu ya. Nah, ini keras ini yakin. Ya, tapi bagusnya dia lebar. Nah, lebar. Jadi kalau sama duduk, postur apapun kayaknya enak. Oke, Kang Mas ya. Jadi itu aja sih informasi ya buat sampean. Sudah mencerahkan ini bagian area sini yang Silver Prestige. Jadi gitu, Cak ya, informasi buat sampean mengenai Frigo terbaru. Mungkin ini pelengkap saja. Yang jelas, Cak, secara looks memang ini adalah peningkatan. Good job buat Yamaha ya, dengan harga yang masih ditekan, masih oke lah, 23 jutaan sudah lengkap ya dari fiturnya. Pikir ini akan menjadi motor yang bisa saja ya, akan lebih harus dibandingkan dengan sebelumnya ya. Jadi itu aja sih informasi. Buat semuanya semua mencerahkan, dan seperti biasa kalau sama suka beri like, share, dan subscribe. Oh, jadi sama soal ini waktu kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.